Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Sawatri Kamila, salah satu praktikan tutorial penilaian operasional 1, kelompok 16. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang sudah diberikan untuk modul 3. Pertama, aku akan membacakan soal yang sudah diberikan. Di sini soalnya adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang. Di antaranya lemari pakaian, kaca, lemari piring, P, dan jemuran lipat J. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan untuk lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring adalah $4, sedangkan jemuran lipat adalah $3. Permasalahan perusahaan furnitur tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. A. Buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. B. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Lalu yang C. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran, dan jelaskan. Apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran, handuk, dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya, dan jelaskan. Di sini soal yang pertama itu adalah membuat model matematikanya. Nah, model matematikanya itu diketahui lemari pakaian kaca itu variabel K, lemari piring itu variabel P, dan jemuran lipat itu variabel J. Jadi model matematikanya dengan fungsi tujuan. Max Z sama dengan 2K tambah 4P tambah 3J tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Dengan fungsi kendala 3K tambah 4P tambah 2J tambah S1 kurang lebih sama dengan 70 untuk kendala bagian pengukuran, dan 2K tambah P tambah 2J tambah S2 kurang lebih sama dengan 50 untuk kendala bagian pemotongan, serta K tambah 3P tambah 2J kurang lebih sama dengan 90 itu untuk kendala bagian perakitan. Dengan K, P, J lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan menggunakan software POM-PKM. Pertama, kita buka dulu softwarenya. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan itu pertama klik modul, lalu kita pilih linear programming, kita klik new. Nah, di sini titelnya aku ganti jadi Tuming 3. Di sini number of constraint-nya itu 3. Lalu untuk number of variable-nya juga 3. Oke. Sini X1-nya kita ganti K, X2-nya kita ganti P, X3-nya kita ganti J. Nah, di sini constraint satunya itu pengukuran. Constraint 2-nya itu pemotongan. Constraint 3-nya itu perakitan. Lalu di sini untuk maximize-nya itu untuk K-nya itu 2, untuk P-nya itu 4, dan untuk J-nya itu 3. Pengukuran itu 3, 4, 2, dan 70 untuk RHS-nya. Di sini simbolnya udah benar. Lalu untuk pemotongan itu ada di 212 dengan RHS 60. Lalu untuk perakitan itu ada di 132
dengan RHS-nya itu 90. Nah, di sini setelah selesai kita solve. Nah, di sini kan udah keluar data-datanya. Di sini kita lihat literaturnya. Nah, di sini literaturnya itu bagian literasi ketiga itu kita di literasi ketiga yang paling bawah ini kita bakalan screenshot. Lalu nanti kita pindahkan ke Excel. Sekian penyelesaian untuk menggunakan software POMQM. Nah, selanjutnya setelah kita nyelesain permasalahan di POMQM, kita bakal dapat literasi ketiga. Nah, literasi ketiga ini bakal kita copy paste ke sini. Lalu kita masukin variabel-variabel dan nilainya ke dalam tabel shadow price yang sudah aku taruh di sini. Nah, untuk shadow price-nya itu sendiri, untuk pengukuran pemotongan dan perikatan ini kita dapat dari nilai dual yang ada di POMQM. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan untuk change factor. Nah, di sini karena ada penambahan 7 jam pada proses pengukuran, untuk solusi lama itu kita dapat dari kuantitinya. Kuantitinya di sini kita paste langsung aja. Nah, untuk perubahan itu sendiri didapat dari nilai select 1, kita copy di sini. Nah, di sini itu select satunya kita kali dengan 7 karena ada penambahan 7 jam di proses pengukuran. Lalu untuk solusi barunya itu kita dapat dari nilai solusi lama dan ditambah dengan perubahan. Hasilnya kita bakal drag ke bawah. Hasilnya di sini. Lalu untuk keuntungan baru itu didapat dari nilai solusi baru dikali dengan nilai literasi atau nilai P di sini dikali 4 dan 20 ditambah 20 kali 3 lalu ditambah 21 dikali 0, hasilnya itu 9750 seperti yang ada di rumus seperti ini. Lalu untuk keuntungan lama ini tersendiri itu didapat dari nilai si ZJ yang ada di tabel shadow price. Lalu untuk perubahannya itu nilainya didapat dari keuntungan baru dikurang dari keuntungan lama. Lalu selanjutnya untuk pengurangan 7 jam pada proses pengukuran. Di sini itu solusi lamanya sama didapat dari quantity, perubahannya didapat dari select 1, namun di sini itu kita kali dengan minus 7 karena pengurangan 7 jam. Nah, didapat hasilnya, lalu untuk solusi baru hasilnya sama, didapat dari nilai solusi lama ditambah dengan perubahan. Lalu untuk keuntungan lama itu, untuk keuntungan baru itu didapat dari nilai solusi baru dikali dengan variabel yang ada di literasi 3 sama seperti pada penambahan 7 jam sebelumnya. Bisa dilihat dari rumusnya di sini, nilai dari solusi baru P dikali dengan nilai literasi P, lalu untuk J solusi baru dikali dengan nilai J di literasi, dan untuk nilai select 3 di solusi baru dikali dengan literasi select 3. Hasilnya bisa didapat adalah 85,84. Dengan keuntungan lama sama didapat dari nilai ZJ pada shadow price, lalu untuk perubahan itu didapat dari keuntungan baru dikurang dari keuntungan lama dengan didapat minus 5,83. Untuk reduce cost-nya, di sini karena jumlah yang diperlukan itu kita dapat dari soal. Di sini 3 jam pengurangan, 4 jam pemotongan, dan 1 jam pengukur. 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Nah, kita masukin variabel-variabel nilainya. Lalu nilai per jam itu kita dapat dari dual dari si shadow price sebelumnya. Setelah didapat, di sini total biaya itu kita dapat dari penambahan jumlah perakitan, penambahan dari total. Nah, total ini tuh sebelumnya kita dapat dari si nilai jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jam. Nah, lalu kita geser ke kanan untuk rumusnya sama, untuk pemotongan dan perakitan. Lalu total biaya itu kita dapat dari penambahan dari pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Jadi total biaya yang didapat di akhir itu adalah 5,17. Jadi, di sini dapat saya interpretasikan bahwa kesimpulannya adalah untuk shadow price di pengukuran itu 0,83, pemotongan itu 0,7, dan perakitan itu 0.
Sedangkan di sini untuk penambahan 7 jam pada proses pengukuran itu didapat keuntungan baru 97,50, keuntungan lama 91,67 dengan perubahan 5,83. Sedangkan untuk pengurangan 7 jam pada proses pengukuran itu sendiri keuntungan barunya adalah 85,84, 85,84 dengan keuntungan lama 91,67 serta perubahan minus 5,83. Dan yang terakhir ada reduce cost-nya dengan total pengukuran 2,49, total pemotongan 2,68 dan perakitan totalnya adalah 0 serta total biaya yang didapat adalah 5,17. Sekian penyelesaian dari persoalan yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.